Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan mempelajari tema keempat tentang globalisasi mata pelajaran IPA. Ya. Hari ini alhamdulillahirrabbilalamin kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Dan kita akan melanjutkan untuk mapel IPA. Bapak sudah meringkaskan materi IPA tema 4, yaitu tentang energi listrik. Anak-anak yang hebat, di materi muatan pelajaran IPA kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.6. Yang pertama kita akan mempelajari proses menghasilkan energi listrik. Yang kedua kita akan mempelajari bagaimana sih cara menghemat listrik. Kemudian yang ketiga kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan energi alternatif. Yang pertama, mari kita mempelajari proses menghasilkan energi listrik. Di era globalisasi ini mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Pembangkit listrik contohnya ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Ada PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Ada juga PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, yang anak-anak lihat pada gambar tersebut adalah gambar contoh dari bendungan atau waduk yang bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Di dalam pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, kita dapat memanfaatkan energi gerak air yang mengalir. Aliran air yang dialirkan melalui pipa untuk menggerakkan turbin. Turbin itu seperti baling-baling. Ya. Kalau anak-anak melihat kipas angin, nah kipas angin yang berputar itu namanya turbin. Cuma kalau di kipas angin ukurannya lebih kecil. Gerakan turbin tersebut yang nantinya akan mengubah energi listrik di dalam generator. Kalau anak-anak masih ingat, ada perubahan energi dari energi gerak menjadi energi listrik, atau dari listrik menjadi gerak, contohnya kipas angin. Kipas angin diberi listrik menjadi energi gerak, ataupun ada sebaliknya, dari energi gerak menjadi energi listrik, tapi contohnya bukan kipas angin tapi turbin yang ada di pembangkit listrik. Nah, itu adalah contoh gambar turbin dalam bentuk tradisional. Dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri, disebut sebagai pembangkit listrik mikrohidro. Mikro itu artinya kecil, hidro itu berarti air. Karena biasanya pembangkit listrik atau jaringan listrik itu tidak bisa sampai pada daerah-daerah pedalaman karena akses menuju ke tempat tersebut sulit. Nah, oleh sebab itu biasanya warga daerah sekitar itu akan membuat pembangkit listrik mini, yaitu pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro ini menggunakan aliran air untuk memutar kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Ya. Ini biasanya yang ada di daerah-daerah terpencil. Bagaimana sih proses menyalurkan energi listrik? Yang pertama, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air ini siap untuk disalurkan. Itu ada di gambar bendungannya. Jadi tahap 1 ada di daerah bendungan, energi listriknya dirubah dari energi gerak
air yang mengalir. Tahap kedua, anak-anak bisa melihat angkanya ada di gambar tiang listrik. Energi listriknya disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara sutet. Sutet itu kepanjangan dari kependekan dari saluran udara tegangan ekstra tinggi, ya. Jadi kalau tiang listriknya yang tinggi besar itu adalah daerah tegangan tinggi. Nah, kemudian masuk ke tahap nomor 3, itu ada kotak seperti boxnya. Namanya adalah transformator. Energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Fungsi dari transformator adalah untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Jadi listrik yang sudah dihasilkan bisa dinaikkan atau bisa diturunkan. Bisa dinaikkan fungsinya apa? Fungsinya untuk mempercepat laju listrik, yaitu ada di sutet, sehingga dari sutet itu tegangannya sangat tinggi tadi. Setelah itu energi listrik disalurkan dalam pabrik. Tentunya pabrik itu membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Nah, ini ketika di transformator dinaikkan, ya, dinaikkan terus dimasukkan ke dalam pabrik-pabrik, ya. Bagaimana dengan yang rumah tangga? Nah, untuk yang rumah tangga nanti listrik yang tadi sudah ke pabrik itu ada bagian yang masuk lagi ke transformator. Transformator yang di sini fungsinya untuk menurunkan tegangan listrik. Kalau sudah diturunkan, baru bisa diterima di gedung-gedung perkantoran ataupun rumah-rumah penduduk. Inilah proses mengirimkan energi listrik dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA ke rumah-rumah atau ke daerah-daerah yang ada. Selanjutnya kita akan mempelajari cara menghemat energi listrik, ya. Bapak yakin anak-anak hebat di rumah tentunya bisa menghemat energi listrik dan mengaplikasikannya. Yang pertama, batasi waktu nonton televisi. Pak Ikhwan yakin anak-anak di rumah banyak belajarnya sehingga menonton televisinya berkurang. Nah, yang kedua, mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. Apalagi sekarang musim penghujan, anak-anak tidak perlu memasang AC atau menyalakan kipas angin. Kemudian mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Contohnya ketika kipas anginnya sudah dimatikan, maka kabelnya juga jangan lupa dicabut. Kenapa? Agar listriknya tidak mengalir ke dalam kipas anginnya. Kenapa bisa mengalir? Karena di situ kabelnya masih menghubungkan. Sedangkan tombol on dan off itu fungsinya hanya untuk mematikan dan menghidupkan alatnya saja. Kemudian jangan biarkan pengisi daya telepon seluler dan laptop terpasang di stop kontak semalaman. Biasanya ada yang ngecas HP atau ngecas laptop sebelum tidur ditancapke, bangun tidur baru dicabut. Nah, ini nantinya selain pengaruh pada besarnya daya listrik atau borosnya biaya listrik, tapi juga berpengaruh pada kualitas dan kapasitas baterai pada laptop ataupun HP. Jadi anak-anak ketika ngecharge HP, maka HP-nya ketika sudah penuh langsung dicabut saja, jangan dibiarkan. Mengganti lampu yang dengan daya yang lebih kecil misalnya. Tetapi ini pun harus memperhatikan jangan sampai terlalu redup ketika membaca, menghemat listrik terus diredupkan, jangan, tapi digunakan dengan bijaksana, ya. Misalnya dengan punyanya lampu neon atau lampu bohlam, ini dayanya besar, ganti dengan LED, ya, maka dengan LED lebih ringan.
Matikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Misalnya di siang hari, lampunya dimatikan, ya. Ini. Kemudian cara menghemat energi listrik. Yang kedua, memasang daya listrik di rumah sesuai dengan keperluan. Daya listrik itu yang di rumah biasanya untuk rumah tangga itu ada yang 450 watt, ada yang 900 watt, ada yang 1200 watt. Semakin sedikit barang-barang elektronik yang kita gunakan, maka wattnya semakin sedikit, maka tidak perlu menggunakan yang tinggi karena harga per kWh listrik itu akan berbeda. Ya, tentunya yang paling murah 1 kWh-nya itu adalah yang dayanya 450. Menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya watt kecil. Mengganti lampu dengan lampu hemat energi itu tadi seperti yang sudah dijelaskan. Menggunakan alat elektronik secara bergantian. Ini artinya tidak boleh secara bersama-sama. Misalnya ibu menanak nasi, kakak nyetrika baju, terus adik membantu ibu mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Kemudian ayah sedang menyalakan pompa air. Nah, ini secara bersamaan maka bisa jadi lampunya mati atau mati lampu atau anjlok nek orang Magelang ya. Memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada pagi hingga sore. Nah, rumah yang baik dan rumah yang sehat selalu mempunyai jendela dan ventilasi. Jendela fungsinya untuk memasukkan energi cahaya matahari untuk menerangi ruangan dan ventilasi untuk sirkulasi udara. Nah, rumah yang sehat pasti banyak cahayanya, tapi bukan dari cahaya lampu, tapi dari cahaya matahari. Sehingga baiknya apabila sudah pagi menjelang, buka kordennya, biarkan udara dan biarkan cahaya mataharinya masuk agar badan kita menjadi lebih sehat. Kemudian ketiga yang kita pelajari adalah energi alternatif. Kalau kamu pernah melihat ada jalan alternatif. Nah, alternatif itu artinya pengganti. Energi alternatif berarti energi yang bisa menggantikan energi yang ada. Kamu kepengen ke Jogja, ada jalan alternatif selain lewat Muntilan tapi juga bisa lewat Porjo, malah tambah jauh ya. Jalan lain yang lebih cepat. Nah, ini jalan alternatif, jalan pengganti. Apa sih keuntungannya? Lebih ramah lingkungan. Yang dimaksud ramah lingkungan itu bukan alatnya mesam-mesem dewe, guyu, manro, itu enggak, nanti malah serem ya. Yang dimaksud ramah lingkungan itu adalah tidak menyebabkan polusi, baik itu polusi udara atau pencemaran udara atau pencemaran suara atau pencemaran tanah. Itu yang namanya ramah lingkungan. Kemudian bebas polusi. Ya, bebas polusi itu artinya tidak ada pencemaran. Sumber energi yang ada di alam jumlahnya tak terbatas. Contohnya cahaya matahari tidak terbatas. Memiliki jangka waktu habis yang lama. Contohnya cahaya matahari tadi ya. Fungsinya kita bisa melihat. Nah, itu adalah alat untuk ini adalah solar cell yang disebut dengan sel surya atau panel surya. Kalau anak-anak pernah lihat, mungkin ada di lampu traffic light, bahasanya orang Magelang itu bangjo ya, yang ada di bangjo, atasnya biasanya ada alat seperti itu namanya adalah panel surya atau alat yang digunakan untuk mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Di dalamnya atau di bawahnya nanti disalurkan ada penyimpan seperti baterai. Kalau kamu menggambarkan mungkin bisa jadi seperti power bank ya, tapi ukurannya jumbo, ukurannya besar.
Nah, dari situ kemudian disimpan, kemudian pada malam harinya bisa untuk menyalakan traffic light-nya atau menyalakan lampu bangjonya. Ini bagaimana apabila di rumah-rumah? Bisa, tentu saja bisa. Nah, contohnya manfaat energi matahari, contohnya sumber energi tak terbatas, pembangkit listrik tenaga matahari, kemudian sebagai pengisi daya pada power bank, penerang alami di permukaan bumi, membantu mengeringkan pakaian, mengeringkan tanah, membantu dalam proses pengeringan air laut untuk menjadi garam, membantu kesehatan tulang. Contohnya ketika anak-anak pada pagi hari jam 7 sampai jam 8 pagi berjemur, olahraga ringan di teras atau di halaman, itu ada vitamin D-nya. Nah, ini contoh penggunaan dalam rumah tangga panel surya mencukupi kebutuhan energi listrik di rumah tersebut. Tentunya bukan yang menggunakan daya listrik tinggi hanya untuk misalnya untuk menyalakan lampu, tapi kalau menggunakan energi listrik tinggi, gue nyetrika, digunakan untuk mencuci baju, untuk liwet menanak nasi, ya, ini maka akan menjadi lebih apalagi kalau digunakan malam hari akan cepat habis. Itu yang dapat Bapak sampaikan untuk materi pembelajaran IPA tema 4 globalisasi. Tugasnya anak-anak ada 3, ya, yaitu adalah meresum atau meringkas materinya tentang apa saja. 1, tentang proses mengalirnya energi listrik menuju rumah. Tadi ada 6 tahapan ya. Yang kedua, tugasnya adalah menyebutkan cara-cara menghemat listrik. Yang ketiga adalah memahami atau menyebutkan apa yang dimaksud dengan energi alternatif. Itu dicatat di buku catatan, kemudian difoto menggunakan seragam hari ini. Itu saja dari Pak Ikhwan. Apabila ada salah dan kurangnya, Pak Ikhwan mohon maaf, dan tetap semangat belajar meskipun belajarnya dari rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.